Apakah kalau kita galbay dengan situasi memang kurang mampu untuk bayar angsuran di pinjaman online, itu lebih baik daripada kemudian kita cari pinjaman untuk biar lancar dipinjol, kemudian nanti bisa kita pinjam lagi lebih besar karena nanti otomatis diberikan pinjaman yang lebih besar lagi. Yang jelas kalau pertanyaannya adalah apakah itu akan membuat kalian berhenti pinjol, jelas Anda akan terus terlena dengan pinjol, pertama itu. Dan yang kedua, Anda hanya menunggu bom waktu. Kalau Anda hanya ingin kemudian mendapatkan dana segar yang besar dengan membuat pinjol lancar, Anda akan dapat pinjaman yang besar. Tidak, Anda sedang dirugikan kembali. Jadi kita akan bahas mengenai gali lubang dan tutup lubang dan bagaimana caranya kita gagal bayar yang aman di tahun 2024 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini hari Jumat ya. Dan kebetulan saya masih ingin mencoba bagaimana memberikan wawasan galbay terhadap teman-teman yang hari ini situasinya lagi pelik atau lagi kurang mampu dalam konteks ekonomi. Baik, pinjaman online itu sudah mulai marak sejak 2017 sebetulnya. Tetapi semakin tinggi angka peningkatan untuk pinjaman itu di akhir tahun 2018. Saat corona itu kemudian banyak sekali orang-orang menggunakan pinjol sebagai cara solusi untuk bertahan hidup. Bahkan juga ada sebagian orang yang juga melakukan tindakan pengambilan uang, bahasa saya, atau sengaja memang cari uang di pinjaman online. Dengan modus ada yang kemudian menjadi layanan untuk menyelesaikan hutang-hutang, seolah-olah dia ingin menyelesaikan hutang orang padahal dia menjebak orang untuk pinjam, kemudian dia minta selisih dari situ. Bahkan juga ada yang sampai menipu, merubah email dan segala macam. Ada juga di era itu kemudian orang sampai sekarang sudah terjebak di sekian banyak aplikasi, tidak lepas dari hutang, padahal karakternya itu memang mau bayar hutang gitu. Artinya tidak bisa untuk galbay kan. Ada yang seperti itu. Nah, orang-orang semacam ini sekarang menjadi korban pemerasan pinjol, dan pinjol ini ada dua mata sisi yang harus kalian pahami ya. Satu sisi, pinjol itu memang ingin terus mengkampanyekan dirinya untuk terus dipinjam melalui Google Ads, melalui Facebook Ads, melalui semua macam ads. Bahkan juga dia sudah ada istilahnya marketing call. Jadi di pinjol itu dia berusaha untuk mencari data-data nasabah yang lancar, kemudian yang ada nomor HP-nya ditelepon, ditawarin pinjaman cepat, tidak sampai 1 menit, dan bunganya kecil seperti itu dan segala macam. Padahal jelas bunga pinjol itu besar, dendanya besar, administrasinya juga besar. Jadi pinjol adalah sesuatu yang ingin mencari Anda sebagai kesempatan tempat mereka beternak uang kan itu. Kenapa? Karena pada satu sisi mereka berhitungnya cepat. Jadi cepat dalam artian begini. Bedanya pinjaman dari online dengan pinjaman bank konvensional itu biaya untuk mengeluarkannya itu jauh lebih kecil pinjol. Bayangkan kalau pinjaman offline atau konvensional, mereka itu punya petugas namanya account officer. Dia datang, kemudian mencatat, mengenalkan diri, kemudian juga cek kapasitas peminjam, keuangannya berapa, bebannya berapa, hutangnya yang ada berapa saat ini, karakternya bagaimana, kemudian dia punya apa jaminannya. Kalau nggak punya jaminan, kira-kira
karakter untuk bayar bagaimana. Mereka ngecek butuh waktu hingga seminggu. Baru mereka mencairkan uang. Kalau pinjol tidak. Bayangkan pinjol itu tanpa manusia tadi kan sudah nggak ada biaya. Satu, pinjol hanya cek KTP-nya, jauh berapa lama nomor HP-nya itu lama atau tidak. Semakin lama dianggap bagus, tersimpan di mana aja. Kemudian cair. Ada juga pinjol nggak ngecek itu aja, yang penting udah mau mengajukan pinjaman dicairkan. Nah, kenapa? Karena mereka berhitung semakin banyak uang keluar, semakin potensi keuntungan yang mereka dapatkan. Dari mana? Satu, orang ketika minjam di pinjol 1 juta itu kan dicairkannya 800.000 kalau legal. Dipotong 20% ya kan, berarti 200.000 kalau 1 juta. Nah, setelah itu mereka 800.000 dicoba dihitung berdasarkan simulasi peminjam. Dia mau dibuat 3 kali angsuran, 4 kali angsuran, 6 kali angsuran. Semakin banyak angsuran-angsuran semakin tinggi keuntungan mereka. Kenapa? Karena hitungan mereka bunganya itu per hari. Kemudian mereka juga selain mendapatkan bunga, mereka akan mendapatkan denda. Uang denda kalau nggak cair. Kalau telat. Selain itu mereka juga mendapatkan apa? Selain denda itu, yaitu uang potongan administrasi itu. Nah, berapa keuntungan mereka udah? Cair 800.000, ya kan? Kalian mengembalikannya 1 juta, anggaplah kalau ambil katakan bunga paling kecil 1.250.000. Berarti mereka udah untung dari 1 juta itu, untungnya sudah berapa? 500.000. 520.000. Jadi kurang menggiurkan apa uang online itu? Itulah yang kemudian mereka hitung sehingga mereka marak mengejar Anda untuk terus berhutang. Kemudian pada sisi yang lain, masih banyak orang yang tidak punya wawasan keuangan dengan baik di Indonesia. Dan mereka masih mudah ditakut-takuti. Sehingga itu yang dianggap cara mereka untuk mitigatif atau cara mereka untuk aman dari resiko gagal bayar. Nah, padahal semakin banyak orang memberikan wawasan seperti yang sudah saya lakukan ini, semakin berpotensi satu orang untuk tidak pinjam lagi, dan orang tidak akan memaksa untuk bayar pinjaman dari pinjaman. Baik, kita lanjut lagi. Nah, kalau Anda pada situasi hari ini sedang punya pinjaman online, 1 atau 2 aplikasi, sebelum Anda gagal bayar, Anda cek dulu kondisi keuangan Anda. Kalau memang keuangan Anda tidak mampu, sudah tidak bisa dipaksakan untuk membayar hutang, ya sudah, gagal bayar saja. Ya, gagal bayar saja. Tapi kalau Anda mampu, silakan selesaikan. Udah, setelah itu jangan pinjam lagi. Kalau misalnya Anda sudah gagal bayar, Anda akan takut seperti yang terjadi di beberapa komentar. Satu yang ditakuti adalah, Mas, apakah ada bill collector atau debt collector di aplikasi tersebut? Dan apakah debt collector itu datang ke rumah? Oke, saya jawab nih. Yang pertama, bill collector itu ada, tapi dia hanya lewat telepon. Namanya disebut debt collector. Debt collector itu tiap hari akan menelpon kalian dan mencoba untuk membuat kalian itu panik dan menakut-nakuti kalian. Dilaporkan ke bagian hukumkah, sudah mendekati rumah, siap-siap dan segala macam. Nah, pada situasi ini Anda nggak usah takut. Dan kenapa saya bilang nggak usah takut? Karena mereka hanya menggunakan HP aja. Sudah, nggak usah ditelepon, nggak usah teleponnya nggak usah diangkat aja. Kemudian yang ditakuti yang kedua adalah mereka takut akan nelpon keluarganya. Bagaimana kalau keluarga saya tahu kalau saya punya hutang? Bagaimana kalau teman-teman saya tahu? Kan saya selama ini baik, saya dikenal tidak punya hutang. Kenapa? Bagaimana kalau teman-teman tahu?
Itu yang terjadi kekhawatiran. Nah, kalau Anda yang mengkhawatirkan hutang Anda akan dikenali oleh orang atau diketahui oleh kondar, maka orang-orang yang sering Anda kunjungan panggilan di telepon Anda itu kasih tahu. Tolong kalau ada nomor baru ya jangan diangkat. Loh kenapa kamu? Gini loh, saya kena tipu orang. Gitu aja jawab, sampaikan. Saya kena tipu, saya dimasukkan data saya ke pinjol. Enggak apa-apa, sama alasan kayak gitu aja. Jadi mereka tidak akan mengangkat. Gitu. Jadi nggak mungkin ngubungin semuanya, nggak ada. Tapi kalau ilegal kadang memang iseng. Kalau ilegal itu dia sudah ngontak, ngakses semua storage atau kontak-kontak Anda. Ya sudah, nggak usah kalian malu. Kalau kalian kasih tahu, bikin status, teman-teman kalau ada orang pinjol telepon ngaku bahwa siapanya itu bohong semua, tolong jangan diangkat. Bikin status kayak gitu nggak jadi masalah. Facebooknya di privat, kemudian IG-nya di privat aja semua kalau kalian yang kena yang ilegal itu. Karena mereka iseng kadang seperti itu. Nah, kemudian laporkan aplikasi ilegal itu, laporkan ke OJK, laporkan ke kepolisian, otomatis sudah takut mereka kayak gitu ya. Gampang kan? Jadi kalau Anda galbay nggak usah takut pada debt collector atau full collector karena mereka nggak ada yang turun lapangan. Kalaupun turun lapangan, mereka itu harus izin masuk ke rumah Anda. Kalau nggak boleh diizin, nggak boleh memaksa. Dan nggak boleh mereka melakukan teror. Dan kalau mereka datang, kalian minta surat wewenang dari instansi mereka yang ditugaskan oleh pinjol itu sendiri kayak gitu. Kalau nggak ada ya sudah, nggak usah diladeni. Kayak gitu. Apalagi apa yang ditakuti lagi ya. Jadi kekhawatiran saat galbay hilangkan. Jadi jangan panik. Sama seperti yang sudah saya ceritakan di sebelumnya, mereka karena panik mereka kemudian kena tipu gitu. Jadi kepanikan itulah yang dimanfaatkan oleh pinjol itu sendiri. Baik. Kita lanjutkan lagi. Nah, pinjol legal di Indonesia itu hanya ada 98 nama. Buat kalian yang ingin tahu cara aksesnya mudah, kalian masuk aja ke websitenya ojk.go.id, daftar pinjol legal. Nanti kalian download di situ. Kalau nggak tahu download, silakan komen email kalian, nanti saya kirim filenya. Kalau yang membutuhkan. Kemudian juga pinjol ilegal lah yang ribuan. Nah terus pinjol ilegal ini banyak sekali yang beraplikasi di Play Store, yang tidak beraplikasi banyak sekali. Dan hati-hati sekarang banyak juga penipuan mengatasnamakan suatu lembaga atau perorangan yang katanya dia bisa membantu kalian menyelesaikan hutang, membersihkan kalian dari nama jelek. Itu semuanya bohong. Kalian akan terjebak lagi dengan pinjaman lagi. Kalian akan dijebak lagi, data-data kalian dimanfaatkan oleh mereka. Jadi apa yang mereka lakukan ini adalah bagian dari strategi mereka, juga sama memanfaatkan situasi kepanikan orang-orang yang sedang bermasalah dalam hutang. Jadi kalau ada hutang, Anda hutang gak usah minta tolong orang. Sudah gagal bayar aja, gak usah bayar, maksudnya gak usah bayar dulu sampai kalian benar-benar pulih dan punya uang yang banyak gitu. Karena kalau Anda memaksa dengan pinjam lagi untuk bayar, nah itu yang saya tidak setuju. Tapi kalau kalian memang udah bisa menyisihkan uang untuk bayar, silakan Anda bayar. Karena saya sendiri gak setuju juga dengan beberapa konten kreator yang sengaja punya pikiran yang menurut saya keliru ya. Jadi orang suruh galbay supaya pinjol bangkrut. Ini cara berpikir aneh menurut saya. Mereka tidak baca tentang strategi perusahaan mereka? Apa mereka tidak baca bagaimana investor mereka? Apa mereka juga tidak membaca bagaimana cara mereka kemudian membersihkan uang mereka? Jadi bukan malah kalian ngajak mereka.
Karena gini, kalau galbay itu pasti ada resiko. Resiko yang saya maksud data slik OJK-nya pasti jelek gitu. Dan kalaupun itu ilegal, artinya tidak masuk slik OJK, data kalian tetap ada disimpan oleh mereka. Jadi mereka juga punya wewenang untuk cari badan hukum untuk nagih. Meskipun ilegal dibubarkan misalnya, tetap mereka anggap itu sebagai sebuah perjanjian yang tidak prestasi, tapi mereka anggap ada hak, ada uang yang ada di orang-orang tersebut. Jadi kalian yang hari ini punya hutang pinjol yang sengaja, itu jangan kalian tenang, tetap ada mereka itu mencatat nama Anda, KTP Anda dan segala macam. Suatu saat pasti ditagih. Karena itu solusinya adalah disiapkan aja supaya nanti kita nggak kehilangan data. Uang yang kita pakai pada pinjaman ilegal itu berapa aja dicatat. Itu yang kita akan kembalikan tanpa bunga, tanpa denda dan segala macam. Jadi sahabat channel Ilmu Official, kalau menurut kalian video saya bermanfaat, bantu untuk sebar ke teman-temannya supaya mereka paham seperti yang sudah terjadi pada orang-orang sebelumnya yang mengulas bahwa setelah saya mendengar channel dari saya ini, banyak dari mereka yang kemudian berhenti untuk kali memang tutup lubang dan kemudian mereka lebih tenang lagi. Ya memang karena saya sendiri sudah punya pengalaman di bidang bank itu sudah lama, mulai dari penagihan juga seperti itu. Jadi bantu like, subscribe, komentar, kemudian juga share ke teman-teman kalian. Terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.